Bisa investasi dalam bentuk saham, bisa investasi dalam bentuk apapun ya, seperti di capital budgeting kemarin. Maka ini bisa menjadi minimal required of return ya untuk investasi tersebut. Nah, masalahnya saudara ini harus punya pemahaman yang baik. Saya sudah bilang, menghitung tidak sulit saudara. Tapi memahami itu yang perlu satu pemahaman yang cukup baik ya. Karena begini, ketika saudara menghadapi masalah, maka masalah itu tidak akan seperti ini. Berapa biaya modalnya? Tidak akan seperti itu. Tapi oke lah, inilah yang terjadi. Saudara hadapi masalah bahwa perusahaan akan begini, punya rencana seperti ini. Saudara misalnya diminta untuk membantu menganalisis, untuk mengambil keputusan. Nah, pemahaman dalam capital budgeting, dalam cost of capital itu harus saudara gunakan ya, sehingga kan dalam kasus itu, dalam masalah yang dihadapi kan tidak muncul biaya modalnya sekian atau required of return-nya sekian, tidak kan? Saudara kan yang harus menghitung. Nah, itulah saudara, kadang mahasiswa itu ketika tidak mampu menganalisis dengan baik, kesulitannya di situ. Sehingga jawabnya ya sudah artinya semampunya dia, pemahamannya dia saja. Nah, untuk soal atau kasus-kasus level tinggi saudara, maka hal itu yang harus saudara pahami dengan baik agar saudara bisa menyelesaikan kasus level tinggi itu. Karena begini saudara, sekarang ini kan abadnya sudah tidak mungkinlah saya memberikan soal yang misal definisi atau apa, tidak kan saudara. Nah, tapi untuk hal-hal semacam ini bisa jadi ada soal yang levelnya rendah, ya levelnya rendah, tapi bobotnya bisa saya nggak terlalu tinggi. Untuk kasus-kasus yang misalnya diketahui ini hitung ini, itu kasusnya soalnya levelnya rendah. Kalau seperti itu saudara, yang level tinggi adalah saya memberikan kasus umum gitu, kasus ya seperti terjadilah di dunia usaha misalnya begitu, kemudian sudah mengambil keputusan. Di sana tidak ada informasi bahwa required of return-nya sekian, ini sekian, tidak ada, tapi saudara harus menghitung. Contoh kemarin ketika saya memberikan contoh soal pengambilan keputusan sewa toko ya, ingat ya saudara ya, sewa toko ya. Itu kan saya nggak mengatakan silakan pokoknya ini akan diterima atau tidak kan gitu saudara. Tapi kemudian saya memberi sinyal kan, waktu itu karena latihan saya memberi sinyal, saudara ini pendekatannya, saudara menggunakan nilai tunai, hitung nilai tunai dari semua sewa yang belum dibayar, ditunaikan, kemudian saudara hitung berapa alternatif atau tawaran dari pemilik kantor, ya kan? Nah, saudara bandingkan. Nah, jika memang ada nilai lebihnya, saudara ambil. Jika merugikan ya tentu saja tidak diambil kan gitu. Nah, itu saudara ya contoh kasus level tinggi ya, tidak tinggi banget sih. Tapi maksudnya tidak level yang rendah, itu seperti itu. Jadi saudara harus mampu memanfaatkan apa yang sudah saudara miliki untuk memecahkan masalah. Untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu saudara ya. Jadi makanya untuk menghitung saudara kuasai dengan sangat baik, kemudian saudara pahami, biaya modal itu berarti seperti ini, sehingga nanti ketika saudara menghadapi satu masalah, saudara akan bisa memanfaatkan. Itu kan konsep biaya modal, saya kan harus tahu biaya modalnya berapa, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini critical thinking dengan menganalisis, saudara akan bisa menangkap bahwa ini menggunakan ini, ya. Nah, itu yang saya minta untuk mereka yang ingin mendapat nilai 4 misalnya ya. Nah, itu level itu harus saudara capai. Ya. Ya kalau memang saya yang tapi definisi insya Allah saya nggak akan memberikan soal definisi, tidak. Tapi pemahaman. Seperti UTS kemarin itu pemahaman saudara agak tinggi itu levelnya. Meskipun sepertinya misalnya saudara silahkan gambarkan bagaimana hubungan korporasi atau perusahaan dengan pasar uang.
Itu satu saudara. Jadi kalau saudara ada kata kunci yang harus ada. Ketika kata kuncinya nggak ada tuh skornya nggak tinggi. Ya, ada kata kunci yang harus ada, saudara. Jadi tujuannya apa ke pasar uang, gitu. Kemudian bagaimana mekanismenya dan seterusnya itu. Ya, nah, seperti itu, saudara. Itu contoh sederhana, ya. Jadi mohon maaf nanti kalau loh kok nilainya berbeda-beda ya padahal saya. Nah, iya, kata kuncinya ada enggak? Karena dari situ sebetulnya dosen itu akan bisa melihat seberapa dalam ya, pemahaman saudara itu di situ. Ya. Jadi meskipun narasi, tapi bukan hafalan, saudara. Sekarang udah nggak musim lagi, soal hafalan itu tidak musim lagi, dan saya tidak akan menggunakan apa ya, artinya harus kata-katanya apa persis sama, tidak lagi seperti itu ya. Mohon maaf ya, ini sudah tidak levelnya, tidak masanya lagi yang seperti itu. Ya. Semoga sudah tidak ada lagi dosen yang menuntut seperti itu. Kalau Bu Susi hanya kata kunci. Kata kuncinya ada ini, oke, dia paham. Setelah kata kunci ini, maka selanjutnya apa? Nah, itu dari situ kelihatan seseorang itu paham atau enggak. Ya. Makanya ketika saudara menjawab lisan pun, itu kelihatan saudara paham atau enggak, itu kelihatan saudara. Ya. Nah, itu. Nah, itu saudara-saudara itu berada pada dunia yang seperti itu. Jadi kalau belajar ya harus paham betul, tidak bisa hafalan hanya sekedar menghitung tapi tidak tahu maknanya, itu tidak bisa. Ketika belajar statistik pun juga begitu kan, Prof. Dare juga mengajarkan ketika bisa menghitung, bisa menganalisis, maka bisa menginterpretasikan maksudnya itu apa. Nah, itu yang penting. Ya. Menghitung itu bisa tukang, tukang banyak kan, tukang hitungkan aku ini, analisiskan ini, interpretasinya saya, nah gitulah ya. Bisa tukang, interpretasi tidak tukang nggak bisa ya. Ya kita yang harus bisa gitu. Nah itu saudara. Lanjut, tadi sudah ini ya. Benar sudah belum? Oh ini sudah. Oh ini. Loh, kok sama dengan ini sih? Kok kedobelan sih? Oh beda. Oh beda penjelasan. Oh iya, penjelasannya ini. Biaya saham biasa atau common stock baru lebih tinggi dari biaya laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi saham atau flotation cost. Ya, ingat ya. Biaya saham biasa baru dihitung dengan pendekatan dividen diskon modal. Tadi sudah. Ini kok saya tadi ya? Apa? Nah ini tadi. Laba ditahan, dividen pengembangan saham ini. Oh, jika ada fluctuation cost. Oke. Oke, beda. Ya, begini saudara. Ya. Ketika laba ditahan, ya ketika laba ditahan itu digunakan untuk menambah saham biasa, ya, maka di sana perlu adanya biaya. Di sini disebutkan sebagai biaya emisi saham atau flotation cost. Ya. Namun jika tidak, hanya menggunakan apa? Oke, modal laba ditahan ini digunakan untuk apa? Oke, untuk investasi tertentu misalnya. Maka kan tidak ada flotation cost sehingga maka tadi menghitungnya seperti ini, ya. Nah, kalau yang di sini ini jika digunakan untuk apa? Pengembangan atau meningkatkan saham biasa. Pada tahun ke-1 dibagi harga jual saham dikurangi flotation cost ditambah growth, tingkat pertumbuhan dividen sama dengan tadi. Itu bedanya. Kalau di sini tadi kan dividen per lembar saham biasa. Artinya kita mengukurnya hanya gini lah saudara. Ketika tidak digunakan untuk menambah saham, gitu, maka kita menggunakan data
saham secara umum yang ada. Karena investasinya bisa saja digunakan untuk menambah mesin atau apa seperti itu maksudnya saudara. Tapi jika yang di sini karena jelas-jelas akan dibelikan atau akan dikeluarkan saham baru, gitu, saham biasa baru, maka dividen yang diperhitungkan adalah dividen saham pada tahun ke-1. Jelas membedakan ya. Ya. Nah, sekarang ini. Misalnya sebuah perusahaan melakukan emisi saham biasa, dan ternyata saham tersebut terjual dengan harga 1.500 per lembar saham, flotation cost yang terjadi sebesar 10% dari harga jual tersebut. Dividen mendatang diperkirakan sebesar Rp200. Dividen mendatang itu dividen tahun pertama ya. Jadi setelah dikeluarkannya saham itu. Kalau tadi di sini DP ya, dividen per lembar saham itu bisa dividen masa lalu ya, gitu. Dividen tahun ini, tahun yang kemarin tadi ya. Nah, kemudian apalagi tadi? Perusahaan mengharapkan dividen tersebut dapat tumbuh konstan 3%. Jadi gain-nya 3%. Ditanyakan berapakah biaya modal saham biasa baru tersebut. Silakan sudah saya kerjakan ini, saya menyelesaikan tadi ada yang tadi belum yang saya screenshot tadi. Oh, di sini Anisanya ada 2 ya, Saudara ya. Anissa Ika dan Anissa Eka. Masya Allah. Ini hati-hati ini mah. Wah, ini harus hati-hati nih. Aduh, Anissa Eka dan Anissa Ika. Ya kan sama ini maksudnya sebenarnya. Tinggal belakangnya beda ya. Wardani dan Savitri.
Sudah selesai siapa saudara yang sudah selesai? Saya ketemu 17,8. 17,8. 81 itu. Iya, Siapa yang jawabnya 17,8? Sebentar. Udah ya, selesai ya, tuh 23. Oke. Sebentar. Belum selesai saya anu. Oke. Sebentar saya coba anu ya, lihat lagi. Tujuh 17,8 ya, sebentar. Tadi soalnya ini potential 200. Oh, beda ya. Bentar. Ya, mungkin satu ketika saya bereksperimen memberikan kasus yang beda. Oke, ini saudara ya. Jadi karena ada biaya flotation ya, biaya mengeluarkan saham, maka biayanya menjadi tinggi. Perlu diperhitungkan juga itu. Nah, kemudian biaya modal dari saham biasa atau ekuitas dengan pendekatan, kalau tadi kan dengan pendekatan dividen DDM ya saudara ya. DDM tadi saya tukar singkatan Kak sering lupa ya. DDM, dividen diskon model ya, DDM, model diskon untuk dividen ya. Sekarang dengan pendekatan capital asset pricing model. Nah ini. Jadi model capital asset pricing model ini merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis tingkat return saham yang diharapkan, jadi return yang diharapkan dengan return pasar yang terjadi. Nah, besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan, expected return oleh investor, itu Avinda ngantuk ya. Mau enak ya nggak apa, bersyukur ya, ngantuk ya. Jadi return yang expected return yang oleh investor itu adalah biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Maksudnya gini loh saudara, saya berharap mendapatkan return sekian. Nah, maka itu yang harus ditetapkan sebagai inilah biaya modal saya. Jadi saya harus mendapatkan sekian return ya. Karena dia berinvestasi gitu loh maksudnya itu saudara. Karena berinvestasi itu kan sebenarnya pengorbanan juga ya, pengorbanan tidak bisa melakukan alternatif yang lain kan gitu. Nah, model CAPM itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu besarnya bunga bebas risiko, risk free rate, ya. Kemudian risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta. Dan premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Return pasar, M market, dan return saham. Ya. Nah,
Rumus model CEPM ya adalah ini saudara. Tingkat return saham yang diharapkan sama dengan tingkat return bebas risiko, risk free, RF itu saya singkatan dari sana. Kemudian return portofolio pasar yang diharapkan, return dari market, ya, dikurangi return dari bebas risiko tadi, kali koefisien beta saham. Apa itu koefisien beta saham? Nah, koefisien beta saham. Beta merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur sensitivitas suatu saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan, yaitu indeks harga saham gabungan. Ya. Pada angka beta, nilai angka 1 merupakan patokan awal. Jika suatu saham memiliki angka beta 1, maka pergerakannya selaras dengan IHSG, indeks harga saham gabungan. Naik-naik, turun-turun. Jikalau beta sahamnya kurang dari 1, maka sensitivitas terhadap fluktuasi pergerakan harganya dapat dikatakan lebih rendah dari IHSG. Sebagai contoh, jika sebuah saham betanya sebesar 0,5, berarti saham tersebut hanya akan naik 0,5% saja ketika IHSG-nya naik 1%. Atau setengah dari pergerakan IHSG. Sebaliknya, ketika IHSG turun 1%, maka saham tersebut akan turun 0,5% saja. Maksudnya itu, saudara. Nah, mohon maaf ya, di S1 ini memang saya tidak memberikan materi menghitung sensitivitas ya, sensitivitas ini. Mohon maaf, ini agak matematika banget, saudara. Ya, jadi saudara sementara pengguna saja. Ya, kalau mau belajar lebih lanjut, maka bisa belajar sendiri. Jadi saudara langsung diketahui saja kalau ini memang saudara pengguna informasi. Nah, maksudnya itu saudara. Jadi koefisien beta saham adalah indikator sensitivitas. Ya. Jadi setiap keputusan itu memang ada risikonya sehingga dalam manajemen keuangan sebetulnya memang saudara, saya sebentar. Maaf saudara ya, kalau saya pagi-pagi itu mesti harus menjawab WA, ada WA yang tidak boleh tertunda jawabannya. Sebentar. 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 10. Nah, mohon maaf saudara ya. Jadi mohon maaf saya kalau pagi itu ada satu pekerjaan yang itu biasanya pagi memang. Permintaan uang, permintaan tanda tangan, apa itu pagi. Jadi saya harus merespon. Mohon maaf. Saya mana tadi? Beta saham. Nah, itu saudara, jadi
dalam menghitung biaya ekuitas ya dengan CAPM ya, maka tingkat resiko apa namanya fluktuasi dari saham terhadap harga saham ya gabungan itu diperhitungkan, saudara. Jadi rumusnya seperti ini. Ini tadi sudah ya. Nah, misalnya beta saham biasa PT Indo 0,885. Tingkat bunga bebas risiko sebesar 6,1% dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar dari semua aset berisiko diperkirakan 15%. Hitunglah biaya modal yang dikeluarkan oleh PT Indo. Ini tadi sudah di screenshot, saudara. Lho, kowe bedol saiki. Kowe bedol saiki ta. Ambek sapa? Ambek aku.
Saudara sudah, maaf saya ngomong, saya mute ternyata. Siapa yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Berapa? Saya ketemu 14%. 14%. 13,28 itu. 13, oke ya. Berarti Dela dibulatkan ya. Siapa yang ketemu 13, sekian persen 13, berapa ya tadi? 98. Iya, 98. Siapa saudara? Iya, Ibu, dibulatkan tadi. Iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan dibulatkan ya. Nah, Dela boleh raise hand. Sebentar. Sebentar. Oke, oke. Ya, sudah berarti 13,98% ya. Cost of capital. Nah, ini. Nah, saudara, itu semua yang sudah kita pelajari selama ini adalah menghitung biaya modal individual. Ya kan? Kemarin ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, kemudian ada apa? Ekuitas ya, ekuitas, ada utang jangka panjangnya obligasi dalam hal ini. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung biaya modal secara keseluruhan? Nah, untuk menghitung biaya modal secara keseluruhan, maka yang digunakan adalah biaya modal rata-rata tertimbang, weighted average cost of capital atau WACC, ya. Jadi biaya modal keseluruhan adalah angka rata-rata tertimbang dari berbagai jenis dana yang digunakan perusahaan. Kalau nggak salah ingat di PPT sebelumnya sudah diterangkan bahwa untuk menghitung biaya modal keseluruhan maka hutang jangka pendek tidak dimasukkan dalam perhitungan, saudara ya, tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, itu ketentuannya. Nah, biaya modal rata-rata tertimbang yang merupakan biaya modal keseluruhan dari biaya modal yang diperhitungkan atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi keseluruhan modal. Ya. Karena masing-masing biaya modal berbeda, maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber. Penerapan weight atau bobot dapat berdasarkan jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal, bisa dari proporsi modal dalam struktur modal yang dinyatakan dalam persentase. Ya. Tuh. Nah, weighted average cost of capital ya, adalah rata-rata tertimbang dari biaya-biaya komponen utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Berarti utang di sini maksudnya utang jangka panjang, saudara ya, bukan utang jangka pendek. Ya. Saham preferen, ekuitas saham biasa, ya. Dan laba yang baik yang lama maupun yang dari laba ditahan. Weighted average cost of capital sama dengan utang kali biaya utang ditambah saham preferen kali biaya saham preferen ditambah ekuitas saham biasa kali biaya ekuitas saham biasa. Jadi jumlah dari semua biaya komponen modal yang dipakai yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sehingga di sini bisa digambarkan seperti ini. Jadi
weighted average cost of capital adalah bobot atau proporsi utang dalam hal ini, ya. RD adalah tingkat bunga utang sebelum pajak, ya, utang kali biaya utang kan. Saham preferen, ya, di sini adalah WP proporsi saham preferen, RP adalah biaya komponen saham preferen, ini seperti ini. Dan kemudian WC adalah ekuitas saham biasa kali biaya dari komponen ekuitas saham biasa yang diperoleh dari laba ditahan atau ekuitas internal. Ya. Nah ini saudara rumusnya. Kalau tanpa rumus tampak sulit saudara sebetulnya, tapi dalam menghitung tidak. Prinsipnya adalah berapa utang, berapa biaya utang, berapa saham preferennya, berapa biaya saham preferennya, kan gitu. Berapa saham biasanya, saham biasa, dan berapa biaya ekuitas saham biasa. Itu aja saudara. Jadi kalau dengan inisial atau dengan ini tampak panjang, tampak sulit, tapi sebenarnya tidak. Prinsipnya bahwa jumlah itu juga akan berpengaruh pada total biaya modal secara keseluruhan, gitu. Maksudnya itu maksudnya, ya, makanya weighted average, ya, makanya rata-rata tertimbang. Nah, ya saudara, ini bagian akhir dari materi ini saudara. Ya, setelah itu kita selesai. Minggu depan mungkin kita hanya review saja saudara. Makanya kalau saudara misalnya berkenan, tapi hari apa ya? Rabu saya sudah Rabu karena kelas Rabu itu mengerjakan proyek. Rabu, Kamis ada kuliah, Kamis bisa sebetulnya, Jumat pagi juga ada kuliah. Kalau saudara misalnya supaya UASnya minggu depan, masa UASnya minggu depan? Saudara mesti keberatan juga ya. Wah, kalau nggak minggu depan saya koreksinya itu yang karena nanti koreksi saya ada mata kuliah yang proyek itu, mata kuliah yang proyek itu, waduh itu koreksinya setengah mati itu, koreksinya banyak banget. Ya sudahlah, seadanya lah, nanti bisa diatur. Oke, nah ini saudara, coba sekarang saudara diminta untuk menghitung biaya modal keseluruhan yang digunakan oleh perusahaan jika datanya seperti ini, hutang jangka panjang jumlahnya 80 juta, biaya penggunaan modalnya 6% sebelum pajak, ya. Pajak diketahui 25%. Saham preferen 20 juta, biaya penggunaan modal 7%. Modal sendiri 150 juta, biaya penggunaan modalnya 10%. Total modal 250 juta. Nah, yang individual ini kan saudara sudah bisa menghitung. Nah, ini karena untuk kepentingan menghitung biaya modal keseluruhan dengan weighted average cost of capital, maka saudara diminta menghitung ini berapa. Jawabannya dalam rupiah, ya, dalam satuan rupiah, saudara. Berapa biayanya? Hitunglah biaya modal keseluruhan yang digunakan perusahaan.